Halo semuanya, kembali lagi bersama kita berdua di Obser, ngobrol seputar remaja. Jadi, setelah pertemuan yang lalu itu udah membahas kita dari tentang remaja, anak-anak remaja di sekitaran Kepulauan Riau gitu kan ya. Nah, yang di minggu ketiga ini, itu tuh aku mau membahas ada tuh nemuin satu berita, boleh di-share screen. Jadi, di-share screen beritanya. Iya, jadi apa namanya? Aku nemuin bahwasanya di daerah Batam gitu. Jadi ABG gitu, remaja gitu, ABG itu anak baru gede. Itu sebenarnya ngelakuin prostitusi gitu. Jadi uh, menurutku gimana ya? Itu sebuah apa mungkin memang kebutuhan dia atau maksudnya dia tidak punya cara lain untuk melakukan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan membantu perekonomian keluarganya dengan survive di bidang yang sebenarnya itu sangat tidak benar, dan kita mau membahas secara kesehatan dan secara hukumnya gitu. Dan aku membahas secara hukumnya, mungkin Dewi bisa membahas secara kesehatannya. Gimana? Nih ada prostitusi ABG di Batam, gawat darurat gitu. Ini teman-teman mungkin bisa nggak ya melihat beritanya? Oh, ya kalau berita-berita di ini kan suka banyak iklan itu segala macam. Oh, bisa nggak dibacain? Kelihatan nggak? Apa Mi? Nggak denger Mi? Bisa nggak dibacain? Kelihatan nggak? Yang mana nih? Yang mana? Dia baca, Hmm? dia baca beritanya. Ya nggak usah ngegas sih Mi. Jadi prostitusi ABG di Batam gawat darurat. Sambil senyum-senyum, Asa demikian kira-kira panggilannya. 13 tahun ya berarti. Tidak intinya memelototi layar telepon genggam merek Samsung Galaxy J3 miliknya. Waduh, sampai mereknya tuh. Telepon genggam itu baru dia beli habis dugem beberapa bulan lalu bersama aspek-aspek julukan bagi lelaki paruh baya. Apa itu apa? Oh iya, apa julukan Fokus sih. bagi lelaki parubaya Singapura yang haus daun muda. Berarti dia sama apa Singapura, guys. Untuk daun muda, jika boleh istilah itu dipakai, mereka memberikan uang sekitar 1 juta hingga 2 juta untuk sekali booking. Undang-undang di Singapura yang ketat soal praktik prostitusi memang membuat para penggila seks di usia remaja menjadi alternatif muda di negeri seberang. Mereka pun lari ke Batam yang terdekat untuk memuaskan hasratnya karena mungkin di Singapura kayak yang tadi dibilang di Singapura tuh ketat soal undang-undangnya tentang praktik prostitusi ini. AP-AP itu biasanya memanfaatkan jasa sopir taksi tembak untuk mendapatkan kepuasan dari daun muda seperti Asa. Nah, berarti Asa ini si daun mudanya tuh. Tentu dengan memberikan komisi yang lumayan kepada si sopir. Bagaimanapun, remaja seperti Asa ialah korban kebuasan sifat manusia, juga keegoisan orang tua sehingga gadis manusia manis seperti Asa tergiur menjajakan diri. Menjajakan tuh apa ya, Mi? Menjual diri dia, Apa? seperti menjual diri dia gitu. Nggak ngerti ya mungkin ya. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Berarti si Asa ini pun melakukan hal itu demi kebutuhan ekonominya. Ya, Itu tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Batam merupakan lahan empuk untuk mereka menjajakan diri untuk dalih menyumbang hidup, menyambung hidup.
Masalah ekonomi serta himpitan problem keluarga merupakan latar belakang mereka terlibat dalam pusaran bisnis haram tersebut. Bahkan para ABG seperti tidak tahu lagi mau kemana tujuan hidupnya, jadi ya makanya melakukan itu. Itulah potret sebagian kecil anak putus sekolah di Batam, Kepulauan Riau. Jumlahnya mungkin ribuan. Wah, banyak banget nih. Data dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, daerah Kepri pun tidak lengkap, bahkan KPAID seperti kecolongan dengan remaja yang melakukan praktik prostitusi liar. Jadi Sulitnya kami tidak sulit sekali banyaknya gitu, jadi susah untuk Iya, jadi mungkin saking banyaknya, jadi mereka nggak punya data pasti sebenarnya berapa sih anak remaja yang melakukan prostitusi online gitu. Terus juga sulitnya kami tidak mendapat data yang akurat dari Dinas Pendidikan atau yang terkait dengan aktivitas remaja. Sulit mendata mereka, inilah kendalanya. Satu-satunya solusi adalah memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terjerumus sebab mereka adalah korban. Ya sih, karena mungkin juga pikirannya belum terlalu jernih kan namanya juga remaja ya, anak baru gede gitu. Terus juga menurut dia satu-satunya cara ialah dengan mengumpulkan banyak informasi terkait dengan praktik prostitusi di bawah umur yang berlangsung di Batam. Sebagian besar dari mereka ialah remaja putus sekolah dan terlibat dengan pergaulan bebas. Tindakan paling tepat katanya dengan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam di Batam. Tuh, jadi banyak razia. Hingga saat ini informasi tentang prostitusi di bawah umur di Batam bukanlah hal yang baru. Berarti udah kayak banyak banget ya di Batam karena bilangnya bukan hal baru. Salah seorang pengamat sosial dari Universitas Riau Universitas Riau Kepulauan Rahman Riyandi mengatakan jumlah prostitusi anak di Batam mencapai ribuan, hingga sebagian besar tempat hiburan di Batam menyajikan anak-anak di bawah umur untuk melayani turis asing, khususnya dari Singapura. Karena dekat ya Singapura Batam. Bahkan mereka ada yang dibawa ke Singapura dan dijadikan simpanan oleh APAP Singapura. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama, namun tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah setempat. Bahkan razia yang dilakukan seperti tidak berdampak apa-apa, jadi nggak kapok gitu akan adanya razia. Kayak gitu. Terus juga KTP-nya bisa saja dipalsukan. Ada pasti orang yang mengurus hal itu. Jika itu terjadi, Batam adalah surga seks bagi para maniak seks. Wow. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya generasi muda di Batam yang dieksploitasi secara seks, tegasnya itu. Dia menuturkan jika di Indonesia saja jumlah remaja yang putus sekolah mencapai 12 juta orang. Wow. Di Batam sekitar 1% dari jumlah itu. Jumlah putus sekolah. Berarti kayak anak-anak remaja di Batam tuh termasuk dalam 1% 12 juta orang tersebut tadi. Itu kata Eri di latar belakangnya perekonomian di Batam. Tuh, lanjut nih. scroll aja ke atas, judulnya aja yang kita liatin. Apa? Judulnya aja yang kita liatin. Tuh. Jadi sebelum makin jauh gitu kan, yang mau ngebahas. Jadi menurut KBBI ini prostitusi itu sendiri itu adalah pertukaran hubungan seksual atau pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Jadi memang beberapa juga pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi itu karena ingin membalas sakit hatinya. Jadi di sisi lain secara ekonomi, tapi di sisi lain juga secara balas dendam itu ya, sakit hati gitu. Di samping itu prostitusi itu juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya. Jatuhnya juga bukan pasangan ya, soalnya kan mungkin mereka juga nggak saling kenal gitu. Yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalkan di hotel atau di kosan gitu kali ya, yang pada umumnya mereka mendapat uang setelah melakukan hubungan badan. Memang banyak faktor yang mempengaruhi tindakan prostitusi ini. Yang pertama itu terpaksa keadaan ekonomi baik
keadaan ekonomi mereka tuh maksa untuk ya ngapain lagi ya gitu. Mungkin juga sebenarnya masih banyak pilihan lain, tapi kalau udah tergiur mungkin dari segi lingkungan gitu kan, misalnya ada temannya yang sudah melakukan, dia mikir gitu, enak juga ya gini-gini segala macam dapat uang, dan uangnya juga mungkin tergolong banyak gitu untuk seumuran dia gitu. Ibaratkan bahasa sekarang itu easy money gitu. Terus yang kedua tuh ikut arus. Prostitusi itu dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam cari nafkah. Bukan dari karena kan mereka di kampung atau mungkin ya yang kita lihat tadi di Batang udah ngelakuin, dan bagi masyarakat daerah menjual diri itu merupakan alternatif pekerjaan. Yang ketiga itu gaya hidup. Jadi yang nggak sesuai, gaya hidupnya nggak sesuai dan selalu ingin ya mungkin mereka udah melakukan sekali dua kali untuk membantu perekonomian keluarga mereka, tapi lama-lama gaya hidup dia juga jadi apa namanya berubah karena lingkungan. Jadi mereka juga terus-terusan mencari suatu kemewahan dan menyebabkan mereka tuh melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi jalur mengambil dari prostitusi itu menurut aku tuh sebagai jalan pintas sih untuk mendapat uang yang banyak. Juga yang keempat itu frustasi. Kegagalan seseorang itu untuk mencapai hidup tujuan itu, nah mereka udah nggak apa namanya udah nggak mau yang udah frustasi lah. Mereka tuh yang pengen mendambain kehidupan rumah tangga yang bahagia, tapi ternyata frustasi dengan mungkin dia melihat orang tuanya bercerai, melihat di lingkungan di rumahnya itu tidak sesuai harapan dia, jadi dia kecewa, sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam proses itu karena ingin membalas sakit hatinya, mungkin mencari kenyamanan di luar itu. Terus yang kelima itu pelaku biasanya nggak menghormati orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut di luar pengetahuan orang tua mereka. Ya dong, masa bu, pak, izin mau jual diri dulu mencari uang, kan nggak mungkin ya. Terus yang keenam juga karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan karena masih merasa nggak cukup atas apa yang mereka miliki lah. Menurut aku kenapa prostitusi ada tuh penyebabnya itu karena salah satu alasan utama untuk seorang pelajar untuk memasuki bisnis tuh sebenarnya daya tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, instan, dan pintas. Nggak perlu mungkin capek-capek sebulan kerja baru dapat gaji. Ini bisa satu malam bisa dapat gaji yang mungkin lain dapatnya sebulan, tapi dia dapatnya semalam gitu. Tapi sebagian besar dari jumlah mereka yang masuk ke dunia prostitusi itu dengan alasan uang datang dari masyarakat kelas menengah dan keluarga miskin. Jadi orang-orang yang kelas menengah ke atas itu yang pelakunya, jadi orang prostitusi itu biasanya datang dari keluarga-keluarga yang miskin. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita bawa sejarah gitu, lewat sejarah, sejak kapan sih prostitusi itu ada di Indonesia? Jadi ini aku mau cerita sedikit ya, baby. Jadi pertumbuhan lokalisasi seks komersil di Indonesia itu bermula tahun 1884. Jadi udah lama banget, masih zaman-zamannya penjajahan. Itu selama pembangunan rel kereta api yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa kayak Bogor, Jakarta, Bandung, Jogja, atau Surabaya. Jadi prostitusi itu digunakan untuk
melayani para pekerja konstruksi pembangunan jaringan kereta api gitu. Nah disitulah bermulanya ada sampai sekarang ini yang mirisnya itu ya ABG remaja-remaja yang mungkin sekolah aja udah enggak gitu. Jadi mereka harus jadi cari pundi-pundi rupiah gitu. Nah dari segi hukumnya persoalan prostitusi itu diatur hanya dalam satu pasal. Jadi yaitu pasal 298 KUHP. Jadi pasal itu melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian. Ya, aku ulang ya. Melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu ancamannya maksimal 1 tahun 4 bulan. Memang sih juga masih apa ya, sulit ya. Kasus-kasus ini juga kasus bukan penangkapan. Jadi ini kasus data-data yang terjadi gitu. Karena banyaknya prostitusi ABG di Batam itu sudah semakin gawat. Terus juga mungkin ada yang menanya, prostitusi itu tindakan kejahatan nggak sih? Di Indonesia, prostitusi itu dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, juga serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Oh iya, Mi. Ini masih perlu aku share screen? Kenapa? Nggak apa-apa, ini judul aja. Oh, oke. Praktek prostitusi itu sebuah kegiatan yang harus dihentikan lah menurut aku, atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan gitu. Karena miris sih gitu. Tapi gimana ya, tiba-tiba mungkin Devi mau membahasnya secara kesehatan atau mau menambahkan. Kalau kesehatan ya aku nggak bisa terlalu banyak ngomong. Karena juga aku kan nggak ahlinya ya. Cuma ya pasti kalau berarti kan prostitusi ini berarti dia tidak hanya melayani satu orang kan, Mi, secara otomatis. Yang itu pun dia bakal nggak kenal atau nggak tahu nih orang ini gimana. Dan ya berarti kan kalau ngomong prostitusi ini tuh ada termasuk, menurut aku ada 2 golongan kali ya. Yang pertama itu karena yang kayak kita bahas tadi, Mi, emang dia mau dan dia butuh itu karena untuk biaya hidupnya gitu kan. Nah mungkin yang satu lagi itu kayak, ngerti nggak sih, Mi, istilahnya dijual, jadi secara paksa gitu otomatis. Pernah nggak denger yang kayak gitu? Gimana? Coba diulang. Kayak prostitusi itu kan ada yang emang dia mau karena kebutuhannya untuk memenuhi hidupnya. Terus juga ada yang istilahnya dijual, kayak berarti kayak dia tuh dipaksa untuk melakukan hal itu. Oh, yang aku tahu sih yang kedua itu yang dari maksud itu yang kayak pinjaman dahulu orang tua untuk mau menebus utang dari bosnya. Iya, bedanya mungkin apa ya? Gimana ya bedanya? Kalau zaman dulu kan kayak ya sih anaknya dijadikan bahan bayar utang gitu kali ya. Kayak ya udah. Iya, tapi zaman dulu sih kebanyakan itu pendidikan ya, bukan Iya. cuma sekedar untuk one night stand atau malam doang. Tapi ada gitu, Mi, yang Ada. kayak dijual atau kayak pernah nggak sih dengar kasus temen jual temen. Jadi kayak mungkin kayak gini deh istilahnya, kayak mau itu cewek mau itu cowok ya. Kayak misalnya aku nih kan temen kan sama Hilmi kan. Nah terus ada satu malam kayak Hilmi tuh ngejebak aku untuk dijual. Ngerti nggak? Jadi secara langsung BP ini nggak mau dan nggak tahu kalau itu Iya dijual. benar. Jadi emang karena dia Oke. dijual. Oh, jadi tidak mau dan nggak tahu kalau dia dijual. Mm-mm.
Jadi Ya, kayak ya, emang ya, benar, benar, benar. secara terpaksa, bukan karena emang dia butuh atau dia ingin kayak gitu. Motif dari pelakunya menurut Gimana? motif pelakunya dia kenapa ngejual temannya? Karena dia butuh uang. Biasanya kan ya bayarnya kan ke yang penjual kan. Dan karena dia butuh uang, dia rela melakukan hal apa aja. Bisa jadi sih, Mi.